Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Edi Sabas dengan follower sekitar 17.900 follower. Ini ada sebuah pendapat yang menarik dari Edi Sabas teman-teman, bahwa Pi Network atau Koin Pi itu bukan merupakan sumber pendapatan, dan dia menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki strategi yang luar biasa yang akan mendapatkan manfaat maksimal dari keterlibatan bersama Pi Network teman-teman. Namun apakah teman-teman sepakat dengan kalimat ini? Silakan komen di kolom komentar, tetapi kita akan membahas lebih dalam pendapat dari Edi Sabas ini karena menurut saya ini adalah sebuah pendapat yang cukup menarik teman-teman. Jadi Pi Network memang telah menjadi topik hangat di kalangan penggemar kripto, namun penting untuk dipahami bahwa Pi bukanlah sumber pendapatan instan. Sesuai dengan ketentuan penggunaan, hanya mereka yang memiliki strategi jelas dan berkontribusi secara signifikan dalam ekosistem Pi yang akan mendapatkan manfaat maksimal teman-teman. Video ini akan mengupas lebih dalam tentang siapa yang akan benar-benar mendapatkan keuntungan dan manfaat dari proyek ini, dan mengapa sebagian lainnya mungkin akan kecewa pada saat mainnet terbuka teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang Pi Network. Jadi Pi Network ini adalah sebuah mata uang kripto yang dapat ditambang melalui ponsel, diciptakan oleh tim dari Universitas Stanford. Proyek ini bertujuan untuk membuat proses penambangan kripto itu lebih inklusif. Namun penting untuk disadari bahwa menambang Pi di dalam handphone Anda atau di ponsel Anda itu tidak secara langsung menghasilkan uang teman-teman. Di dalam ketentuan penggunaan Pi atau ketentuan penggunaan Pi Network, jelas dinyatakan bahwa koin Pi itu bukanlah sumber pendapatan. Ini berarti bahwa Anda tidak bisa berharap untuk mendapatkan keuntungan finansial secara langsung hanya dengan menambang koin Pi. Hanya mereka yang benar-benar berkontribusi dalam ekosistem Pi yang akan merasakan manfaat finansial secara maksimal di masa depan teman-teman. Kemudian pertanyaannya, siapakah yang akan mendapatkan manfaat dari Pi Network? Jadi saya ulangi teman-teman, siapakah yang akan mendapatkan manfaat secara maksimal dari Pi Network? Yang pertama adalah mereka atau para pionir yang memiliki ratusan referral teman-teman. Jadi referral adalah kunci untuk meningkatkan kecepatan penambangan Pi Anda. Mereka yang berhasil mengundang ratusan orang untuk bergabung dengan Pi Network akan memiliki keuntungan besar. Semakin banyak referral yang Anda miliki, maka semakin tinggi tingkat penambangan Anda, yang berarti lebih banyak Pi yang dapat Anda kumpulkan teman-teman. Kemudian di sisi lain, yang mendapatkan keuntungan dari Pi Network adalah para pengguna atau pionir yang menjalankan node. Jadi menjalankan node adalah sebuah cara lain untuk berkontribusi secara signifikan dalam ekosistem Pi. Node membantu mengamankan jaringan dan memastikan integritas transaksi. Mereka yang menjalankan node akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar dibandingkan hanya dengan menambang melalui ponsel teman-teman. Kemudian yang berikutnya yang akan mendapatkan keuntungan itu adalah para pengembang aplikasi atau para developer. Pi Network membuka kesempatan bagi para developer untuk membuat aplikasi yang menggunakan Pi sebagai alat transaksi.
Ini tidak hanya membantu mengembangkan ekosistem, tetapi juga memberikan peluang bagi para developer untuk mendapatkan fee sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Kemudian pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari fee network secara maksimal adalah bisnis yang menerima fee sebagai pembayaran. Bisnis yang menerima koin fee sebagai pembayaran akan mendapatkan keuntungan karena mereka membuka pasar baru. Selain itu juga mereka dapat menarik komunitas pengguna fee yang berkembang pesat, teman-teman. Kemudian ada sebuah pertanyaan, mengapa Edi Sabah di sini menyatakan bahwa akan ada pengguna lain yang kecewa, teman-teman, dalam hal penambangan fee. Banyak orang yang mungkin memiliki ekspektasi yang salah tentang fee network. Mereka mungkin berpikir bahwa hanya dengan menambang fee di ponsel, mereka akan mendapatkan keuntungan finansial. Namun kenyataannya tidak demikian, karena hanya mereka yang memiliki strategi yang jelas dan berkontribusi secara signifikan yang akan mendapatkan manfaat secara maksimal. Saat open mainnet atau saat mainnet terbuka, banyak yang akan kecewa karena mereka tidak melihat keuntungan langsung dari waktu dan usaha yang telah mereka investasikan, teman-teman. Kemudian strategi untuk mendapatkan manfaat dari fee network. Jadi ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan manfaat secara maksimal dari fee network. Yang pertama adalah membangun jaringan referral yang kuat. Jadi mulailah dengan mengundang teman-teman dan keluarga untuk bergabung dengan fee network. Berikan kepada mereka penjelasan yang jelas tentang potensi fee dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Maka semakin besar jaringan Anda, maka semakin tinggi kecepatan penambangan yang Anda miliki, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa fee network bukanlah sebuah jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan finansial secara instan. Hanya mereka yang memiliki strategi jelas dan berkontribusi secara signifikan dalam ekosistem fee yang akan mendapatkan manfaat maksimal pada saat open mainnet. Jika Anda berharap untuk mendapatkan keuntungan dari fee, penting untuk membangun jaringan referral yang kuat, menjalankan node, mengembangkan aplikasi, atau menerima fee sebagai pembayaran di bisnis Anda. Dengan strategi yang tepat, Anda bisa menjadi bagian dari mereka yang benar-benar mendapatkan manfaat maksimal dari proyek ini pada saat open mainnet, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian yang saya pahami dari tulisan Edi Sabas ini. Mungkin teman-teman ada yang sepakat dengan pendapat beliau atau ada yang tidak sepakat, silakan komen di kolom komentar. Tetap semangat, klik petirnya, kemudian ignore the hater. Dan sekali lagi, bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.